Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan, yaitu mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan dosen pengampu Ibu Yayang Puri Purnamasari MPD, dan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Anggota dari kelompok 1 yaitu ada Sofi Nurul Hikmah, Mai Afriliani, Aistur Amanah Asdiniyah, Serlina Agustin, dan juga Siti Komala Putri. Lalu materi yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama ada pengertian dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kedua landasan filsafat Pancasila dan juga karakteristik filsafat, yang ketiga sumber historis, yuridis, dan juga sosiologis sebagai sistem filsafat, yang keempat dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat sendiri secara etimologis atau dari segi asal-usul katanya, kata falsafah berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo atau philos atau philein yang artinya cinta atau pecinta atau mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom atau kearifan atau hikmah atau hakikat kebenaran. Phile artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, secara etimologis, kata filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai hakikat akan kebenaran. Lalu ada aliran-aliran filsafat. Aliran-aliran utama yang ada sejak dulu hingga sekarang meliputi sebagai berikut, atau Lab Pancasila IKIP Malang 1990 20-21. Yang pertama itu ada aliran materialisme, mengajarkan hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup manusia adalah materi. Yang kedua, aliran idealisme atau spiritualisme, yang mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Yang ketiga, aliran realisme, yang menjelaskan bahwa kedua aliran di atas, materialisme dan juga idealisme yang bertentangan itu tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak realistis. Selanjutnya, mengenai pengertian filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi, perambah hingga produk filsafat atau falsafah. Filsafat Pancasila mengandung arti bahwa hakikat dari sila-sila Pancasila merupakan suatu kristalisasi nilai-nilai yang bersumber dari nilai-nilai dasar yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang tumbuh tersebut secara filsafat merupakan validitas kebenaran secara faktual, ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah nilai-nilai yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu dalam kajian filsafat dialektika Hegel atau Friedrich Hegel, filsafat Pancasila adalah hasil dari sintesis pikiran yang lahir dari perpaduan antara tesis dan antitesis pikiran. Dari perkembangan melalui sintesis pikiran itu, maka lahirlah perpaduan pandangan yang harmonis yang tersusun dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, menurut Sudirman Kartohadiprodjo, menegaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, menurut Ruslan Abdul Ghani, mengemukakan bahwa Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologis dari seluruh bangsa Indonesia. Lalu, ada urgensi filsafat Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sasta Prateja menjelaskan makna
filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan yang terakhir, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional atau Sastra Prateja 2001-3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, landasan filsafat Pancasila. Menurut Aziz, pada tahun 1984 halaman 70, Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dalam kehidupan untuk bangsa dan negara Indonesia, tidak hanya sebagai dasar negara Republik Indonesia, tetapi juga alat untuk mempersatukan bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala hukum positif dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung dalam konsep dasar yang mengenai kehidupan, terkandung juga dalam dasar pikiran serta gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan atas prinsip konstitusionalisme. Filsafat merupakan proses berpikir secara mendalam dan dengan sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai filsafat pendidikan, maka harus dipahami bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup yang diyakini dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kausa materialis, berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila diambil dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia. Yang kedua ada kausa formalis, berhubungan dengan bentuk, yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Yang ketiga ada kausa efisiensi, kegiatan BPU-PKI dan PPKI dalam menyusun serta merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka. Yang terakhir ada kausa finalis, berhubungan dengan tujuan diusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, filsafat Pancasila dikembangkan berdasarkan 4 landasan filosofis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang tatanan atau keteraturan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Pandangan ontologi Pancasila ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan adalah sebab pertama atau kausa prima. Yang kedua, manusia itu memiliki susunan hakikat serta pribadi yang monopluralis atau majemuk tunggal, bertubuh dan berjiwa, berakal, berkedudukan sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Manusia juga merupakan makhluk Tuhan yang membutuhkan kebutuhan kejiwaan dan religius yang seharusnya secara bersama-sama dipelihara dengan baik dalam kesatuan yang seimbang, harmonis, dan dinamis. Poin ketiga, mengakui adanya kualitas metafisis atau transcendentalon, merupakan diri pribadi, yaitu mempunyai bentuk, susunan, sifat-sifat, dan
keadaan tersendiri, sehingga semuanya itu menjadikan yang bersangkutan dengan suatu keutuhan atau keseluruhan yang mempunyai tempat tersendiri. Poin 4, mengakui adanya rakyat. Keseluruhan jumlah semua orang, warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu dalam segala sesuatu yang meliputi semua warga dan keperluan seluruh warga, termasuk juga dengan hak dan kewajiban asasi manusia setiap warga, sebagai perseorangan dan sebagai hakikat rakyat yang berdaulat. Poin kelima, mengakui adanya kualitas metafisis baik atau transcendental good yang adil, pemenuhan hak sebagai kewajiban yang mencakup hubungan antara negara dengan warga negaranya. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis tentang hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan pengetahuan. Memeriksa bisa juga disebut dengan teori kognisi. Epistemologi Pancasila merupakan cabang filsafat yang bersifat komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Dan yang ketiga ada landasan aksiologis Pancasila. Menurut Sudarmo pada tahun 1955 halaman 6, Pancasila mempunyai sifat terbuka, tidak eksklusif. Pancasila juga sebagai ideologi membuka diri terhadap masuknya inspirasi dan aspirasi anggota-anggota masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka ini akan semakin mampu dan tanggap dalam menghadapi tantangan zaman. Juga tidak menganggap salah berbagai ideologi yang bersumber dari budaya bangsa lainnya. Dan poin terakhir yaitu poin keempat ada landasan antropologi Pancasila. Menurut Socrates, sebagai bapak filsafat antropologi, manusia itu terdiri dari tanah, air, api, dan udara. Akan tetapi unsur-unsur tersebut baik itu secara sendiri maupun bersama-sama sekali tidak mempunyai sifat manusia. Materi selanjutnya, sumber historis dan yuridis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pada 12 Agustus tahun 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Nah, pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang pertama itu pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sila ini, sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara itu telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Nah, Tuhan itu telah mengejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu itu dikenal sebagai bangsa maritim yang telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya secara segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berdasarkan rekam jejak pengalaman dan perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historitas kebangsaan Indonesia.
Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nah, kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan. Karena apa? Karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Nah, dalam sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkorban ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerta Raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, selanjutnya, sumber yuridis Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, melihat dari rumusan tersebut, yang dimaksud dengan berdasar kepada itu adalah dalam pengertian sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nah, keseragaman sistematikanya itu melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 telah tersusun secara hierarki piramidal. Setiap sila atau dasar atau asas itu memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan gitu. Nah, melanggar satu sila dan pembenarannya pada sila lainnya itu adalah tindakan yang sangat sia-sia. Dengan demikian, Pancasila pun harus dipandang sebagai salah satu kesatuan yang bulat dan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan usaha pemisahan sila-sila tersebut dalam kesatuan yang utuh dan bulat itu akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar falsafah negara. Keempat, yaitu sumber sosiologis, sistem filsafat, dan karakteristik filsafat. Sumber sosiologi sistem filsafat. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi.
A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Selanjutnya, karakteristik filsafat. Pertama, karakteristik filsafat Pancasila yaitu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan dalam sistem yang utuh dan bulat, integral sebagai suatu totalitas. Dengan kata lain, Pancasila dalam sistematikanya bersifat integral, saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. Yang kedua, karakteristik Pancasila bersifat horizontal dan vertikal. Sila 1 adalah relasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Sila 2, 3, 4, 5 merupakan relasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam tata pergaulan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai suatu substansi merupakan yang berasal dari diri sendiri yang berada dalam diri setiap manusia, teristimewa bagi manusia Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai suatu filsafat merupakan sebuah realita, artinya sebagai satu kenyataan kehidupan bangsa Indonesia yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, monoteis religius, yaitu Pancasila memiliki arti dari hal ini adalah negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila. Monoteisme atau Tuhan yang tunggal jelas disebutkan di dalam sila pertama tersebut. 6. Monodualis dan monopluralis, yaitu secara harfiah dapat diartikan bahwa monodualis sebagai duit tunggal. Hal ini berkenaan dengan sifat dasar manusia yang duit tunggal, yakni ia merupakan makhluk individual yang sekaligus merupakan makhluk sosial. Secara tersirat hal ini terdapat dalam Pancasila. Pancasila juga memiliki karakteristik monopluralis. Monopluralis dapat kita artikan sebagai kesatuan yang jamak atau berbeda-beda. Mono dapat kita umpamakan sebagai bahasa dan negara Indonesia, sedangkan pluralis dapat kita sama artikan dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh seluruh komponen bangsa ini, baik yang berupa keanekaragaman suku, agama, ras, adat, dan lain sebagainya. Karakteristik monopluralis ini sejatinya telah diwujudkan dalam semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Selanjutnya, saya Sofi Nurul Hikmah akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini, Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika pada era pemerintahan Soekarno dan juga pada era pemerintahan Soeharto. Pada pemerintahan Soekarno sendiri, Pancasila sebagai sistem filsafat lebih dikenal dengan istilah philosophisch Grundslag. Nah, lalu gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan yang bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama pada sidang BPUPKI pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Grundslag itu belum diuraikan secara rinci, tetapi lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia sendiri. Berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto, karena pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam kurung,
Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan saja, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Nah, lalu apa sih P4 itu? P4 itu merupakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Nah, panduan P4 ini dibentuk melalui ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengalaman sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Nah, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Bapak Habibie dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011. Lalu, selain membahas dinamika Pancasila, kita juga akan membahas mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini terdapat 2 tantangan Pancasila. Yang pertama, kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Contohnya itu seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Lalu, yang kedua, ada komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegaranya. Sehingga hal ini membuat pengaruh dampak negatif itu semakin besar terhadap masyarakat dan bukan tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya tetapi membelenggu rakyatnya sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.